Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Tablik PCIM Arab Saudi, Ustadz Erwin Febriadi Hamzah. Yang saya hormati Ustadz Dr. Tafsir MAG sebagai pemateri kita pada kesempatan kali ini. Yang saya cintai teman-teman pelatihan dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sudah sepatutnya yang paling kita utamakan adalah memanjatkan pujian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dalam mengadakan pelatihan dakwah pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita yakni Nabiullah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Eh, Pada kesempatan kali ini insya Allah sudah bersama kita Ustadz Dr. Tafsir MAG yang insya Allah akan mengisikan atau memberi materi pada kesempatan kali ini dengan tema ideologi dan paham agama dalam Muhammadiyah. Sedikit atau sekilas tentang biografi beliau, pengalaman beliau atau nama beliau adalah Doktor Tafsir Magister Agama ya. Beliau berpengalaman dari tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi Dewan Pengawas Syariah atau DPS Bank Jateng Syariah. Kemudian dari tahun 1992 sampai dengan sekarang menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kemudian sekilas tentang riwayat pendidikan beliau. Beliau tamatan S1 IAIN IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 1990. Kemudian S2 beliau di IAIN Wali Songo Semarang juga pada tahun 1999 dan doktor beliau di UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2022. Sekilas tentang organisasi yang beliau pernah ikuti, itu beliau pernah eh, di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah ya. Kemudian yang kedua, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2005, beliau menjadi sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dan 2015 sampai dengan sekarang menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga pernah meraih beberapa penghargaan seperti penghargaan dari Ma'arif Award. Kemudian beliau juga pernah menjadi dosen penggerak moderasi beragama, juga menjadi pembina waria, juga pernah meraih gelar KRAT dari Keraton Surakarta. Juga paguyuban Pasi, Pasinaon Jawa berupa keris Jalak Sangu Tumpeng. Insya Allah. Itu sekilas biografi beliau. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, insya Allah materi akan disampaikan oleh Dr. Tafsir MAG
dengan tema ideologi dan paham agama dalam Muhammadiyah. Kepada Doktor Tafsir, kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Barakallahu fikum. Sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCIM Arab Saudi beserta jajaran Ketua Majelis Tabligh PCIM Arab Saudi beserta jajarannya, kemudian Mas Moderator yang memandu acara ini, dan peserta pelatihan dakwah di lingkungan PCIM Arab Saudi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi dengan teman-teman hebat. Sudah bisa studi di negara di mana Islam diturunkan. Nanti luar biasa. Maka ini nggak kebalik nih, mestinya saudara yang ngisi ke sini ini. Karena saudara menjadi orang yang beruntung bisa studi dengan segala kemampuannya di negara di mana Islam diturunkan. Bisa membaca, menghayati, mengamati, mengamalkan Islam yang otentik di negara Islam diturunkan gitu ya. Sementara saya kan full produk dalam negeri gitu ya. Jadi saya S1, S2, S3 itu full di IAIN Wali Songo Semarang. Tapi terima kasih sudah diminta untuk berdiskusi terkait dengan paham agama di Muhammadiyah. Saya kebetulan memang mengenal Muhammadiyah pertama ketika sekolah di Muhammadiyah, yakni di SMP. Sejak SMP Muhammadiyah tahun 1981 kayaknya. Saya yakin saudara belum lahir. Saya SMP, itulah pertama kali saya mengenal Muhammadiyah. Kalau keluarga saya sendiri dari keluarga yang bapak saya ya kelasnya guru ngaji kampung yang tradisionalis, karena memang bapak saya tidak mengenyam sekolah kecuali hanya level SR dan pondok pesantren gitu. Sehingga bapak saya hanya guru ngaji di kampung. Tapi kemudian saya disekolahkan oleh bapak ke SMP Muhammadiyah. Disitulah saya mengenal pertama kali apa itu Muhammadiyah, dan terus aktif sejak itu sampai sekarang. Tidak pernah beraktivitas di ormas lain kecuali Ortom dan Muhammadiyah. Jadi hanya hanya di situ dunia saya. IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah. Gitu. Belum pernah memasuk ke dunia lain. Kecuali organisasi yang bersifat ad hoc. Misalnya LSM terkait dengan kemanusiaan, itu berapa kali saya ikut. Baik, paham agama. Muhammadiyah dalam pandang saya sebagai bagian dari paham agama. Sebagai syariah, Islam telah final. Sebagai syariah, Islam telah selesai. Tidak ada syariah baru, tidak ada Quran baru, tidak ada sunnah baru. Semuanya telah selesai. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 3.
bahwa eh, Islam telah menjadi agama yang sempurna, sehingga sekali lagi Islam sebagai syariah telah final, Islam sebagai syariah telah selesai, tidak ada ayat baru, tidak ada Quran baru, tidak ada nabi baru. Muhammad SAW sebagai khotamun nabiyyin. Tetapi Islam pada prakteknya dipahami dan diamalkan oleh pemeluknya dengan kondisi ruang dan waktu yang berbeda, dengan semangat yang berbeda-beda pula. Itulah kemudian begitu sampai ke pemeluknya dengan perubahan ruang dan waktu, maka Islam menampilkan wajah-wajah yang beragam sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, di antara pemahaman itu kemudian menghimpun diri, maka jadilah organisasi masyarakat Islam yang kemudian tidak sekedar menjadi ormas, tapi menjadi ormas yang merumuskan paham agama. Seperti Muhammadiyah, NU, Persis, bahkan MTA gitu, LDI. Itu adalah ormas-ormas yang memiliki paham agama. Tapi ada ormas yang tidak memiliki paham agama. Misalnya ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu ormas tapi tidak memiliki paham agama. Sehingga ISMI hanyalah kumpulan orang Islam yang di dalamnya tanpa campur tangan eh, apa paham agama pengikutnya gitu. Sehingga di dalamnya beragam paham agamanya. Dewan Masjid Indonesia itu juga sama. Tapi Muhammadiyah itu ormas yang memiliki paham agama, di mana juga punya lembaga fatwa agama, yakni Majelis Tarjih. Majelis Tarjih inilah yang memiliki otoritas di Muhammadiyah untuk merumuskan paham agama, merumuskan fikih. Nah, paham agama adalah fikih dalam pandangan saya, karena paham agama adalah bagaimana syariah dipahami oleh manusia, oleh ulama, yang kemudian dari ulama akan disampaikan pada pengikutnya. Maka fikih adalah paham agama. Sehingga kita berada pada keseragaman syariah, tetapi berada pada keragaman fikih. Kita berada pada keseragaman agama, keseragaman syariah, tapi berada pada keragaman paham agama. Kenapa paham agama beragam? Ya karena sebenarnya kan tidak ada pemilik otoritas kebenaran Islam kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun kemudian beliau menyatakan al-ulama warasatul ambia, keulamaan itu ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga risalah Islam itu diteruskan oleh para ulama. Cuman kan Quran multitafsir, sunnah multitafsir. Akhirnya antar ulama memiliki penafsiran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Eh, Lalu kepada siapa kita ikut? Ya, satu Ramadan misalnya Muhammadiyah dengan NU masih belum bisa ditemukan titik temu karena Muhammadiyah menggunakan hisab, NU Ruyatul Hilal beserta pemerintah, tapi Mbah Benu itu kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu di Gunung Kidul. Sehingga beliau berani mengawali puasa Ramadan tahun lalu itu 5 hari sebelum pemerintah, dan juga beridul fitri 5 hari sebelum pemerintah.
Itu kan luar biasa. Tapi beliau tidak diapa-apakan karena apa? Karena beliau tidak menghina paham yang lain, tidak menyalahkan paham yang lain, tidak menyalahkan kelompok lain. Sehingga ketika diwawancarai beliau, NU monggo, pemerintah monggo, Muhammadiyah monggo. Tapi saya punya pendapat sendiri. Selesai. Dia dengan PD-nya, dia yakini, dia pahami, dan dia amalkan. Dan diikuti oleh pengikutnya di sekitar masjid di mana beliau berada di Gunung Kidul. Nah, itulah paham. Maka paham ini perlu dirawat. Paham ini perlu dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan ruang waktu karena Islam sebagai syariah telah selesai, telah final, telah sempurna, tetapi Islam sebagai paham yang diamalkan, dihayati, dipikirkan, ditafsirkan oleh ulama, oleh pengikutnya, itu sangat dinamis, bisa berubah sesuai perubahan ruang waktu. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam konteks pengamalan, pemahaman dan pengamalan, Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Maka ruangnya berubah, pemahaman bisa berubah, waktu berubah, pemahaman bisa berubah. Muhammadiyah adalah paham, maka Muhammadiyah juga di waktu ke waktu itu memiliki perubahan dalam rangka bagaimana Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Walaupun ada yang bersifat tubut tidak berubah, tapi ada sisi yang berubah. Nah, itulah kenapa kemudian sebagai sebuah ormas yang memiliki paham agama selalu menghasilkan rumusan-rumusan baru dalam setiap kurun waktu tertentu. Muhammadiyah menyusun mulai dari mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah sampai yang akhir rumusan di Muktamar Surakarta, yakni RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Itu kan sebenarnya juga rumusan dari paham agama. Lalu seperti apa sebenarnya paham agama di Muhammadiyah? Sebenarnya rumusannya sedemikian banyak karena eh, apa namanya rumusan-rumusan paham agama itu sedemikian banyak dihasilkan oleh Muhammadiyah dalam bentuk dokumen-dokumen resmi ideologi Muhammadiyah. Mulai dari tadi, mulai dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kemudian MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Dakwah Kultural Muhammadiyah, kemudian pernyataan Muhammadiyah, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, dan Risalah Islam Berkemajuan. Itu baru sebagian. Keseluruhannya banyak sekali. Kira-kira ada 30 rumusan ideologi paham agama di Muhammadiyah. Sehingga tidak mungkin saya sampaikan di sini semua dan mungkin teman-teman yang di Arab Saudi sudah banyak membaca rumusan ideologi itu. Tetapi kalau saya bicara dengan paham agama di Muhammadiyah, saya selalu mengacu dari bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan apa itu agama Islam. Saya selalu mengacu dari sana. Nah, kalau kita baca di himpunan putusan tarjih, di sana kan ada 5 masalah agama. Salah satunya adalah definisi agama Islam. Ya, di mana dikatakan di sana adinul islami wa ma anzalahullah fil Quran wa ma ja'at bis sunnatu sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum gitu. Itu kalau definisi agama Islam menurut Muhammadiyah di dalam
himpunan putusan Tarji, bahwa yang dinamakan dengan agama Islam adalah wa ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi sunnatu sahihatu, dan yang datang bersama-sama sunnah-sunnah yang sahih berupa perintah, larangan, dan petunjuk. Untuk apa? Lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrohum, untuk bagian hambanya di dunia dan akhirat. Sehingga Muhammadiyah adalah sebuah paham yang di dalam memahami Islam mengacu pada Quran dan Sunnah Sahihah. Nah, ini yang harus dipahami pertama. Sunnah Sahihah. Berikutnya nanti banyak sekali, mulai dari apa itu ibadah dan sebagainya. Tapi dari sini. Jadi Quran dan Sunnah Sahihah. Kemudian kita baca identitas Muhammadiyah. Di anggaran dasar Muhammadiyah lalu disebutkan apa itu Muhammadiyah, maka di situ kan ada identitas Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Jadi gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian itu identitas. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini menurut saya adalah acuan pokok untuk memahami paham agama di Muhammadiyah. Satu dari definisi atau takrif apa itu agama Islam, dua dari identitas Muhammadiyah, dan tiga dari tujuan Muhammadiyah. Dari situ kita bisa melihat bahwa Muhammadiyah adalah agama yang bersumber pada Quran dan Sunnah yang sahihah, tetapi tidak berhenti sampai Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah yang di identitas tadi, yang tajdid, gitu ya. Quran Sunnah tetapi dipahami secara tajdid, ada unsur pembaruan di dalam memahami Quran Sunnah, sehingga tidak asal kembali Quran Sunnah, tapi ada semangat tajdid, pembaruan. Apa yang ditajdid? Di awal saya katakan syariah telah sempurna. Nggak mungkin kita mentajdid syariah karena syariat Islam sudah sempurna. Tidak mungkin kita mentajdid syariat Islam, gitu ya. Lalu apa yang kita tajdid? Yang kita tajdid adalah paham kita tentang Islam. Yang kita tajdid bukan Qur'annya, tapi penafsiran terhadap Qur'an. Yang kita tajdid bukan sunnahnya, tapi pemahaman kita terhadap sunnah. Karena bisa jadi penafsiran kita terhadap Quran bisa jadi salah atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi sekali lagi yang kita tajdid adalah penafsirannya, pemaknaan, terjemahan, bukan ayat Qur'annya. Hadis juga sama, yang kita tajdid bukan teks hadisnya, tetapi pemahaman kita terhadap hadis yang bisa jadi tafsir itu adalah relatif. Syariah itu mutlak benar. Al-Quran mutlak benar. Sunnah Rasul mutlak benar. Tetapi pemahaman penafsiran kita terhadap Quran bisa jadi salah. Bisa jadi perlu diubah. Bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Demikian juga pemahaman kita tentang sunnah. Maka di dalam tajdid ini
biar pemahaman kita sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, tidak asal tasdid. Muhammadiyah punya metodologi, punya cara pendekatan. Apa cara pendekatannya? Ada tiga. Sehingga Muhammadiyah tidak asal Quran hadis. Quran hadis yang sahih, tapi juga ada cara pendekatan, cara memahami Quran hadis, yaitu cara bayani, burani, dan irfani. Sehingga dengan cara ini, tajdid yang dilakukan Muhammadiyah dalam memahami Quran dan Sunnah, dalam memahami syariat Islam, itu diharapkan bisa lebih komprehensif, ya, bisa lebih sempurna. Karena Quran hadis tidak selamanya kita mengacu secara teks, gitu ya. Contohnya, kita tidak mengamalkan Quran secara teks. Misalnya zakat fitri, zakatul fitri. Kalau kita baca hadisnya kan, farodo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri sya'amin tamrin, sya'amin syairin. Sudah mewajibkan kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu sok kurma, satu sok gandum, gitu ya. Di hadis lain, nu'tiha fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sya'amin tamrin, sya'amin syairin, sya'amin zabib, sya'amin ta'am. Ya, jadi eh, apa kurma, gandum, zabib, zabib itu anggur kering ya. Kemudian makanan. Tapi begitu sampai kita di Indonesia sudah sangat mengakar mendarah daging, kita zakatul fitri dengan beras. Kan tidak sesuai dengan tagnya itu ya. Atau kemudian apakah kita akan zakat sesuai dengan tag hadis yang ada? Kita bawa kurma di malam takbiran ke masjid untuk zakat. Kalau mengacu pada tagnya kan nggak masalah, wong tagnya berbunyi kurma. Cuma nanti oleh panitia dikira snack gitu, dibagi langsungnya. Lah, itulah maka ada ada pendekatan supaya lebih komprehensif, yakni bayani, burani, dan irfani. Bayani adalah pemahaman secara teks, dalil yang ada, Quran ya Quran dan hadis yang ada kita pahami dari si teksnya. Itu kan bayan, apa namanya? Bayan, penjelasan teks. Tapi itu belum cukup. Masih butuh pendekatan yang kedua, yakni burhan, pendekatan ilmiah, pendekatan akliyah. Sehingga kalau kemudian kita paksakan sesuai dengan teks kita kurma, itu malah tidak nyambung dengan situasi keindonesiaan. Lalu ulama Indonesia berijma, ketemulah kesepakatan bahwa kita adalah beras dengan pertimbangan makanan pokok, pertimbangan makanan yang mengenyangkan, yang universal dalam kondisi Indonesia, maka ketemulah beras. Gitu ya. Maka beras adalah hasil isma yang dipahami secara pendekatan burhani ilmiah. Tapi itu aja belum cukup. Masih pendekatan irfani. Irfani itu pendekatan spiritual, pendekatan hati, dan kadang juga auruf, kelaziman adat itu ya. Saya pengajian pakai peci. Saya khotbah nggak berani lepas peci gitu. Padahal menurut saya tidak ada syarat rukun khotbah itu pakai peci. Tidak ada, saya kira tokoh-tokoh Muhammadiyah nggak ada yang berani khotbah tanpa peci ya. Setahu saya tidak ada syariah peci, tapi tidak berani meninggalkan kita itu. Sehingga peci itu bukan syariah, bukan hukum, bukan syarat rukun, tapi bagian dari uruf, bagian dari kearifan, sehingga kalau ditinggalkan tidak melanggar syariah, tidak melanggar fikih, tidak melanggar syarat rukun.
tapi melanggar kema'rufan. Gitu ya. Melanggar kema'rufan. Itulah maka sekalipun Muhammadiyah mengacu pada Quran dan Sunnah, tapi Muhammadiyah tetap menghargai uruf budaya. Maka muncul rumusan yang namanya dakwah kultural Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah tetap mengapresiasi pada budaya. Itulah kenapa Muhammadiyah membolehkan musik, membolehkan seni, selama tidak melanggar syariah. Karena pemahaman Muhammadiyah di dalam memahami Quran Sunnah, memahaminya dengan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Ini adalah paham agama di Muhammadiyah. Sehingga sekalipun sama-sama Quran dan Sunnah, bisa jadi hasil ijtihadnya berbeda karena beda pendekatan. Contohnya pengambilan keputusan 1 Ramadan. Muhammadiyah menggunakan hisab. Sehingga ru'yah yang dilakukan Muhammadiyah adalah ru'yah bil ilmi. Gitu kan. Kenapa? Ya karena Muhammadiyah tidak hanya tagnya, ketika tagnya berbunyi sumu liruyati, waftiru liruyati, itu tagnya. Tapi secara burhaninya, bahwa ini kan masalahnya bukan masalah ru'yah dan hisab, tapi masalahnya adalah syahrul Ramadan, puasa 1 bulan. Karena 1 bulan ya harus mulai tanggal 1, tidak boleh mulai tanggal 2. Nah persoalannya dengan cara apa kita mengetahui tanggal 1? Nah, ini yang tidak ada penjelasan lebih detail. Sementara dalam pandangan Muhammadiyah, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, seiring perkembangan teknologi, sudah semakin mudah untuk mengetahui posisi bulan, bumi, dan matahari. Yang dari situlah kemudian bisa tahu kapan tanggal 1. Karena dipahami secara ilmiah. Maka hasilnya tanggal 1 tidak harus dengan melihat mata kepala, tapi cukup dilihat dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga dapat diambil kesimpulan tanggal 1 adalah sekian, tanggal atau hari ini. Maka Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah tahu kapan 1 Ramadan. Maka biasanya 3 bahkan 4 bulan sebelum Ramadan, PP Muhammadiyah sudah membuat surat edaran yang berisi tentang 5 keputusan. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan 10 Dzulhijjah. Gitu ya. Inilah paham. Hanya yang harus dipahami, paham berfungsi untuk dipedomani oleh mereka yang sepaham, oleh mereka yang sepakat. Paham tidak boleh dimutlakkan, paham tidak boleh dipaksakan kepada orang yang tidak sepakat. Itulah maka Majelis Tarjih Muhammadiyah nanti punya prinsip namanya terbuka dan toleran. Sehingga apa yang menjadi paham Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan paham yang lain. Tetapi Muhammadiyah terbuka dan menghargai paham yang lain. Karena sekali lagi, paham bersifat relatif, tidak bersifat mutlak. Karena yang mutlak benar adalah Islam itu sendiri, bukan paham kita tentang Islam. Maka keputusan hisab Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan hasil ru'yahnya NU atau hasil ru'yahnya pemerintah atau hasil ru'yahnya kelompok-kelompok yang lain. Tetapi keputusan Muhammadiyah adalah
berfungsi sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah atau yang sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Tidak boleh untuk menyalahkan yang lain. Ini pemahaman saya menyangkut apa itu paham agama. Maka paham agama menjadi penting, Muhammadiyah menjadi sangat penting, NU menjadi sangat penting, karena pada hakikatnya beragama itu ya siapa mengikuti paham siapa, siapa mengikuti ulama siapa. Itulah praktek mengamalkan Islam ya praktek seperti itu. Sama-sama Quran hadis tapi akan mengacu pada pendapat siapa. Nah, itu kan. Maka paham agama yang dibangun oleh Muhammadiyah berfungsi sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah dan warga lain yang sepakat dengan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Dan apa yang dihasilkan di dalam paham Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan yang lain. Dan juga tidak bisa disalahkan oleh yang lain, tetapi untuk dipedomani. Dan ini adalah hasil istihad para ulama di Muhammadiyah. Maka sekali lagi menjadi sangat penting paham agama karena pada hakikatnya orang beragama adalah selalu mengikuti ulama tertentu. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah mengikuti paham yang dibangun, yang dirumuskan oleh ulama-ulama di Muhammadiyah. Apa tafsir saya Muhammadiyah ya bukan, NU ya bukan, Persis ya bukan. Jangan begitu nanti menjadi Islam yang bukan-bukan. Jadi kita harus jelas loh ya. Harus jelas, jangan menjadi Islam yang bukan-bukan. Tetapi Islam yang punya rujukan. Nah, rujukan saya dalam memahami Islam adalah Muhammadiyah. Apa-apa yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Bahwa kemudian bisa jadi salah, nggak usah khawatir. Kan Nabi sudah menjamin. Jaminannya dari Nabi adalah Idza istatul hakimu fa'asoba fahuwa adroni. Fa'in atau fahuwa adron wahid. Ketika ada ulama beristihad, hasilnya benar pahala dua, ketika salah pahala satu. Sehingga kita memahami dan mengamalkan Islam dengan model paham Muhammadiyah, kalau di hadapan Allah itu salah, nggak usah khawatir. Minimal sudah dapat pahala satu. Insya Allah pahala satu sudah cukup untuk tiket masuk surga Jannatul Naim, insya Allah itu ya. Tetapi kita berkeyakinan tidak salah tapi benar. Tapi semuanya kita akan menekan walau alam bisawab. Maka merawat paham agama menjadi penting karena sangat dinamis paham agama itu. Mungkin aja nanti sampai di Arab Saudi teman-teman kader Muhammadiyah bisa berubah paham ya. Bisa berubah paham. Saya sering guyon dengan teman-teman Habib di Indonesia. Apa benar sih Arab Saudi itu Wahabi saya gitu. Kenapa tanya gitu Pak Tafsir? Ya, karena Habib-Habib yang ke Indonesia semuanya jadi NU gitu. Jadi jadi mayoritas Habib begitu sampai Indonesia, mulai dari Habib Lutfi sampai Habib Rizik, semua jadi NU gitu. Bukannya kalau Wahabi lebih dekat dengan Muhammadiyah. Tapi jarang loh Habib jadi Muhammadiyah. Mayoritas Habib di Indonesia itu jadi NU. Sukanya selawatan dan istighosah. Gitu. Sesuatu yang mungkin tidak ada di kultur keagamaan Wahabi. Maka coba teman-teman alim yang sekarang studi di Arab Saudi dicek sebenarnya kultur keagamaan atau paham agama Arab Saudi itu didominasi oleh Wahabi atau jangan-jangan bukan Wahabi. Buktinya apa? Buktinya Habib-Habib ini kalau sampai ke Indonesia semuanya jadi tradisionalis. Jadi saya kira sekali lagi rumusan paham agama di Muhammadiyah sedemikian luas ditandai dengan
sedemikian banyaknya produk-produk rumusan keislaman yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dalam setiap event, khususnya adalah muktamar. Salah satunya adalah hasil muktamar Solo kemarin menghasilkan Risalah Islam Berkemajuan RIB. Di situ dijelaskan tentang apa itu Islam dan ada 5 karakter RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Satu karakter Islam Berkemajuan itu, nah kalau tadi ada identitas, ada tujuan, sekarang ada tagline Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah tadi, eh, gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Itu itu identitas Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang muncul tagline Muhammadiyah. Apa itu? Islam berkemajuan. Nah, itu ya. Islam berkemajuan adalah tagline Muhammadiyah. Nah, kemarin di Muktamar Solo menghasilkan rumusan RIB yang di dalamnya salah satunya adalah tentang 5 karakter keislaman Muhammadiyah. Satu berlandaskan tauhid, dua merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga tajdid, istihad dan tajdid. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wasatiyah, moderat. Dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Nah, itu ya 5 karakter Islam berkemajuan hasil rumusan Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2022 kemarin. Sehingga berlandaskan tauhid, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian istihad dan tajdid, yang keempat adalah wasatiyah atau moderat, dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Itulah karakter keislaman menurut paham agama di Muhammadiyah hasil rumusan mutakhir yang dihasilkan di Muktamar Solo beberapa tahun yang lalu. Saya kira itu pengantar saya menyangkut paham agama di Muhammadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya maaf kalau kemudian saudara kan sudah pasti lebih alim lah karena bisa studi di negara di mana Islam diturunkan. Nah, saya termasuk orang yang sangat tertarik untuk memahami Islam dan budaya. Sampai-sampai saya diminta oleh Gusti Mung dari Keraton Solo untuk bagaimana bisa banyak ceramah tentang hubungan antara Islam dan budaya, antara Muhammadiyah dan budaya, sehingga dikasih itu KRAT oleh Gusti Mung. Karena suka tidak suka, Keraton Solo adalah namanya Kasunanan, itu adalah kerajaan Islam, keraton Islam. Keraton Jogja adalah keraton Islam. Suka tidak suka itu keraton Islam. Di dalamnya nggak ada tempat ibadah selain masjid. Gitu ya. Dan Raja Jawa, Raja Mataram, baik itu yang Jogja kemudian namanya menjadi Kesultanan, yang Solo Kasunanan, itu jabatan rajanya 2. Satu sebagai raja, 2 sebagai Khalifatullah Saiding Panotogomo. Ya, jadi Raja Jawa itu tidak hanya raja, tapi Khalifatullah Saiding Panotogomo. Persoalannya, siapa yang awal mereka sebagai Khalifatullah Saiding Panotogomo? Nah, bisa jadi 2 tugas ini melekat pada Raja Jawa, mungkin mengacu pada kitab Al-Ahkamus Sultaniyah bisa jadi ya. Di sana mengatakan Al-Imamah Maudu'ah li khilafati nubuwah li khirasati din wasiatati dunia. Nah, itu. Maka bagaimana hubungan
Islam dan budaya di Arab Saudi gitu. Sebagai negara di mana Islam diturunkan, mungkin akan bisa lebih tahu bagaimana Islam yang lebih otentik gitu ya. Saya mau Islam yang sebenar-benarnya itu ya Islam yang otentik gitu. Purifikasi itu bukan berarti tekstualisasi, tapi otentikasi kalau saya pahami itu. Karena kalau tekstualisasi nanti sering nggak nyambung. Contohnya zakat fitrah tadi kita sudah tidak sesuai teks, gitu kan? Sudah keluar dari teks. Maka sesuai dengan pendekatan Bayani, Burani, dan Irfani, berarti Islam yang sebenar-benarnya purifikasi, bukan berarti tekstualisasi, tapi mencari Islam yang otentik. Salah satu Islam yang otentik justru bagaimana membangun harmoni antara Islam dan budaya. Termasuk mungkin banyak syariat Islam yang menyatu dengan budaya Arab. Saudara saya kira menjadi ajang studi yang sangat baik dalam level ini karena langsung tempat tinggal di Arab Saudi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrul minallah wa qarib. Wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ahsanallahu ilaik, jazakallahu khair untuk Ustaz Dr. Tafsir. Kepada Ustadz, saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam bil khair. Salam untuk semuanya. Semoga senantiasa sehat, Insya Allah, amin. Amin, siap, Ustaz. lancar dalam belajar, Amin, amin. ilmunya bermanfaat dan cepat selesai. Hmm, Kalau perlu nggak usah pulang, mendirikan Muhammadiyah di Arab Saudi. Gitu. Nah, gitu. Jadi jangan semuanya pulang, ada yang jadi naturalisasi gitu ya, naturalisasi. hmm, Jadi siap, Ustaz. nanti ya, naturalisasi nggak usah pulang ke Indonesia sebagiannya. Insya Allah. Iya. Doakan, Ustaz, semoga dimudahkan. Semoga Ya, juga amin. antum selalu sehat-sehat berserta keluarga Amin. dan Amin. Terima semua kasih. anggotanya. Baik. Amin. 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 Mungkin dibuka sesi pertanyaan, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya. Maksudnya dibuka sesi pertanyaan. Boleh, boleh. Boleh, boleh ya? Baik. Boleh, Teman-teman yang silakan. baik, Ustaz. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kita kasih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya boleh di chat atau di bertanya langsung. Mungkin bisa Ya, tukar pengalaman bagaimana berislam di Arab Saudi dengan berislam di Indonesia ini. ya. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman tentang Islam antara Islam Saudi Yang atau dengan Islam Indonesia. Silahkan. mungkin sudah bertahun-tahun di Arab Saudi itu gimana Betul. ber, ber apa suara keagamaan di kalangan masyarakat Arab Saudi itu sebagian besarnya sehingga saya sering guyon dengan para Habib, jangan-jangan Arab Saudi Ya. NU semua gitu. Karena Habib-Habib ini sampai Indonesia jadi NU. Jarang sekali Habib jadi Muhammadiyah nih. Ya, Ustaz. Karena juga baru tahu itu, Ustaz. Baru ngeh. Baik, Ustaz Erwin mungkin mau bertanya. Ya. Silahkan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Masya Allah Ustaz jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Materinya luar biasa yang dipaparkan Alhamdulillah. kepada teman-teman. Ya, saya mewakili teman-teman PCIM
Hmm. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Majelis Tablik mengucapkan banyak terima kasih ya juga Sama-sama. serta yang tetap semangat hadir pada sesi ketiga ini. Ya, ini 2 hari Ya. Ustadz kita melaksanakan pelatihan dakwah ini ya dimulai dari hari Hmm. kemarin sudah hari yang kedua di materi yang ketiga yaitu antum. Hmm. Ya. Dengan tentu kita eh, memberikan kepada teman-teman bahwa dakwah itu siapapun kita adalah dai. Ya mau Hmm. kita pengusaha, mau kita dokter, ya tentu karena kita adalah warga persyarikatan, tentu dakwah kita harus juga eh, tentu tidak jauh dari paham dari Hmm. persyarikatan kita, rumah kita, Hmm. ya Hmm. karena kita tahu kan di dunia sendiri adalah dengan banyaknya ormas-ormas ya tentu banyak dai-dai juga dari setiap mereka. Hmm. Nah, Hmm. oleh karena itu maka teman-teman yang lulus di Arab Saudi yang kemudian sebelumnya kuliah atau sekolah di Mahat atau di Pondok Muhammadiyah datang ke Arab Hmm. Saudi, tetap kita rangkul semua ya supaya tetap terjaga kemuhammadiyaannya. Hmm. Nanti kalau dia pulang, tetap menjaga warga Muhammadiyah. Tidak seperti yang tadi antum sampaikan, datang datang dari Indonesia Muhammadiyah, pulang nanti jadi di tetangga sebelah dan sebagainya. Tidak harus tapi. Nah, Ya. maka kader kita ini perlu untuk sepenuhnya disampaikan, kader-kader kita perlu ditekankan kembali bahwa kita lahir dari rumah kita dan kita akan kembali ke rumah kita. Nah, maka dengan materi yang Antum sampaikan, Masya Allah, ya mudah-mudahan menjadi renungan pada teman-teman bahwa sangat bersyukur kita berada di perserikatan ini dengan paham agama yang sangat luas, ya, sangat universal, Hmm. sehingga sangat-sangat diterima di tengah tengah masyarakat kita, terutama masyarakat majemuk di Hmm. Indonesia. Ya, Hmm. mudah-mudahan kader-kader kita, kader-kader muda Ustadz yang ada di PCM Arab Saudi ini Amin. Hmm. mungkin saat ini kami mengundang antum, ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa melanjutkan perjuangan antum dan para kiai-kiai kita di Muhammadiyah, insya Allah. Amin. Ya, Amin. Amin. amin, masya Allah. Baik, mungkin sedikit lagi Ustaz Ah, ya. pertanyaan, ya pertanyaan. Bagaimana kita yang kader-kader yang berada di Arab Saudi ini, ya yang terutama di PCM, yang kebetulan setiap kota itu kami di Arab Saudi itu ada ranting, ya ada ranting di Mekah, ada ranting di Jeddah, ada ranting di Hmm. tapi Hmm. uh, senternya itu ada di Madinah karena memang di Madinah paling banyak dari kita, ya. Nah, Hmm. oleh karena itu maka dengan seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kiat-kiat untuk teman-teman, tips-tips teman-teman agar tetap mengambil ilmu sebanyak-banyaknya bahwa memang Islam itu lumbungnya itu dari sini. Tetapi dengan Hmm. kultur dan budaya kita di perserikatan tetap menjaga kultur kita tanpa mengurangi sedikit pun. Ya, tentu kan kita paham di Indonesia bagaimana mereka memandang Arab Saudi ini seperti itu. Kalau kita sekarang berada di sini. Ya mungkin seperti itu Ustaz. Ya, saya kalau Oh ya. barakallah. Amin. Jadi terima kasih. Jadi kita bergaul di tengah-tengah multikulturalisme tam dengan tetap kuat pada identitas kita. Nah, itu yang selalu kita pegang kan itu. Jadi kita gaul dengan semua golongan, tapi tetap kuat dengan identitas kita. Itu. Saya terlahir dari keluarga tradisional karena bapak saya orang pesantren tradisional. Sehingga di rumah ya di desa itu ya, tapi tidak ada konflik apapun karena kita saling memahami dan masing-masing kuat dengan pahamnya. Dan itu ternyata tidak ada masalah. Maka kemarin saya dicurhati juga sama ketua LDI. Pak Tasir, kami ada masalah di LDI. Kenapa? Kader-kader LDI yang kita kirim ke Arab Saudi pulang jadi Salafi katanya. Ini curhatannya
ketua LDI Jawa Tengah. Jadi akhirnya keluar dari LDI. Ya itu mungkin salah satu karena kita eh, kadang-kadang tidak mudah merawat paham yang kita miliki gitu ya. Karena paham memang sangat dinamis, begitu mudah terpengaruh oleh paham-paham baru atau paham-paham yang ada di mana kita tinggal. Itulah maka sekali lagi acara ini saya sangat apresiasi karena dengan acara ini eh, bisa menjadi alat untuk merawat paham kita tidak terpengaruh oleh paham lain sekalipun kita memiliki paham komparatif dari berbagai pemikiran, berbagai pemahaman yang sedemikian kaya. Apalagi dengan studi di Arab Saudi kan mesti rujukan-rujukannya sedemikian banyak, kitab-kitab induk yang sedemikian banyak, semuanya mungkin dibaca, dipelajari, tapi kita tetap berada pada satu identitas Muhammadiyah. Mungkin ini tidak mudah ya, tidak mudah bagi teman-teman siapapun, termasuk yang di Indonesia, termasuk yang belajar di Arab Saudi, saya kira tidak mudah untuk merawat ini. Tapi kita tidak boleh lelah untuk menjaga, merawat identitas paham yang kita miliki. Sehingga secara komparatif keilmuan, kita perkaya sebanyak-banyaknya, kita perkaya seluas-luasnya, sedemikian banyak rujukan kitab-kitab pokok kita baca, tetapi identitas paham tetap kita eh, perkuat sebagai praktek keagamaan sehari-hari. Nah itu ya. Jadi wawasan kita seluas-luasnya, tapi praktek dalam mengamalkan Islam sebagaimana digariskan dalam paham yang kita miliki. Walaupun sekuat apapun paham memang tidak boleh untuk menyalahkan dan disalahkan oleh orang lain. Insya Allah kalau kita memiliki karakter seperti ini, kita enak dalam berpaham agama, kita nikmat dalam beragama, karena tidak sesak akibat kesempitan pemikiran yang kita miliki. Karena kepribadian Muhammadiyah menyebutkan bagaimana kita berlapang dada dan berpikiran luas sebagai salah satu karakter orang Muhammadiyah sebagaimana digambarkan di dalam kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah dirancang tahun 59, disahkan tahun 62. Ada 10 poin kepribadian Muhammadiyah. Saya kira teman-teman yang sudah di Arab Saudi pun jangan lupa membaca kepribadian Muhammadiyah. Insya Allah dengan kepribadian Muhammadiyah ini kita baca, kita akan semakin kuat menjaga identitas tanpa harus sempit gaul, sempit pikiran. Saya kira itu sekali lagi eh, terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman yang studi di Arab Saudi, Arab Saudi ke depan akan menjadi ulama-ulama di Muhammadiyah, baik itu tetap tinggal di Arab Saudi maupun pulang ke Indonesia. Karena salah satu kelemahan Muhammadiyah kan kurangnya ulama-ulama yang mahir di kitab-kitab kuning. Nah, harapan paling besar kan kepada saudara-saudara yang sekarang studi di Arab Saudi. Berikutnya adalah kerjasama konkret yang terima kasih sudah mulai dilakukan antara LPHU Jawa Tengah, Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Muhammadiyah Jawa Tengah, yang sekarang sudah punya Biro Travel Umroh Ar-Rahmah, yang sudah dibantu kerjasama dengan sangat baik dengan teman-teman PCM Arab Saudi. Mudah-mudahan kerjasama ini akan semakin menambah kepercayaan dan kenyamanan
dalam beribadah di Jamaah Ar-Rahmah, lembaga Biro Travel Umroh milik Muhammadiyah Jawa Tengah. Bulan ini luar biasa mengangkatkan 6 kali, ya, 6 kali pemberangkatan umroh. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tempat kerjasama yang baik, beramal soleh teman-teman kader-kader Muhammadiyah yang sedang studi di Arab Saudi bisa untuk membimbing jamaah dari Indonesia khususnya yang tergabung dalam Ar-Rahmah. Itu baru satu biro umroh travel milik PWM, belum yang lain-lain. Mungkin teman-teman di Arab Saudi waktunya habis untuk melayani jamaah umroh ya. Kalau kalau semuanya, kalau semua kerjasama dengan teman di PSIM, mungkin nanti malah lupa studi, malah asik melayani atau mendampingi jamaah umroh dari Biro Umroh milik Perserikatan Muhammadiyah maupun milik warga Muhammadiyah. Ya, mungkin banyak ya Biro Umroh yang sudah menjalin kerjasama dengan PCIM Arab Saudi maupun teman-teman di Arab Saudi. Karena sekali lagi, bahkan kemarin saya minta kepada LPHU Jawa Tengah untuk dam yang selama ini Jawa Tengah ditangani maaf oleh perorangan dari Madura itu Pak siapa saya lupa. Selalu relasinya dengan salah seorang dari Madura yang mukim di Arab Saudi selalu menjadi mitra dalam pengusahaan dam. Nah, mulai kemarin saya minta pada LPU Jawa Tengah coba secara bertahap sedikit demi sedikit itu koordinasi terkait dengan dam dikerjasamakan dengan teman-teman yang ada di PCIM Arab Saudi. Tentu belum bisa sepenuhnya karena kita hampir 4.000 jamaah ya yang tergabung dalam KBH Muhammadiyah di Jawa Tengah itu hampir 4.000 jamaah. Sementara eh, kader Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi berapa jumlahnya? Mungkin belum imbang ya dengan jamaah yang ada. Kalau harus melayani 4.000 dam mungkin masih berat. Itu baru satu Jawa Tengah loh. Dan nanti provinsi lain. Jadi ini saya kira juga menjadi tidak hanya dakwah, tidak hanya pelayan keagamaan, tapi juga pelayanan ekonomi karena menyangkut pembelian dam. Dan juga untuk yang lain-lain. Saya kira ini juga sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Arab Saudi. Sekali lagi, ini aja bulan ini, November ini, kita memberangkatkan 6 kali. 6 kali jamaah umroh yang ditangani oleh Ar-Rahmah, Biro Umroh yang dimiliki oleh PM Jawa Tengah. Bayangkan kalau satu Biro Travel Umroh sampai sebulan bisa memberangkatkan 6 kali, bayangkan se-Indonesia berapa Biro Travel Umroh milik Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah. Saya kira saudara kerasan tidak pulang ke Indonesia itu untuk melayani jamaah umroh, untuk mendampingi jamaah umroh dan jamaah haji dari Indonesia. Karena Jawa Tengah sendiri sudah segitu banyaknya yang membutuhkan banyak pendampingan dari kader-kader Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi. Sekali lagi, saya atas nama PW menyampaikan terima kasih dan mohon selalu kerjasama dan bantuannya dalam pendampingan jamaah umroh dan jamaah haji khususnya dari Jawa Tengah. Saya sangat berharap karena sedikit demi sedikit kerjasama yang bersifat perorangan di Arab Saudi kita kurangi, kita limpahkan ke kerjasama persyarikatan dengan PCIM Arab Saudi.
Itu yang saya sampaikan dari LPHU PM Jawa Tengah. Terima kasih. Allah ilaik, insyaallah. Semoga yang menjadi harapan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saat ada yang bertanya dari kolom komentar. Izin bertanya Kiai Tafsir, saya Zulfikar dari Semarang terkait paham agama Muhammadiyah. Bahkan di beberapa literatur ideologis menyatakan bahwa Muhammadiyah dalam hal akidah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan di karakter Islam berkemajuan yang dirumuskan 2 tahun lalu di Surakarta menyatakan di poin pertama yang jenengan sampaikan adalah Tauhid. Dan sependek yang saya baca, saya belum pernah menemukan pengaruh paham Muhammadiyah dalam hal akidah atau Tauhid. Dalam hal ini, paham agama atau akidah Muhammadiyah terpengaruh oleh ulama siapa nggih Pak Yai? Matur nuwun katanya. Ya, jadi betul dalam rumusan RIB 5 karakter paham agama di Muhammadiyah. Pertama adalah berlandaskan tauhid. Lalu kemana Muhammadiyah mengacu paham tauhid, gitu ya. Jadi Muhammadiyah memang tidak menyebut apakah kepada apa namanya Kitabut Tauhid atau Risalatut Tauhid gitu ya. Jadi tidak dijelaskan apakah kepada Kitabut Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Risalatut Tauhidnya Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Abduh gitu ya. Tetapi Muhammadiyah langsung pada Quran dan Sunnah sebagaimana ayat-ayat yang ditampilkan di RIB maupun di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Makanya kalau kita tanya mengacu pada ulama siapa sebenarnya Tauhid Muhammadiyah, itu tidak ada acuan langsung pada ulama tertentu, tapi mengacunya pada langsung teks-teks ada yang Quran hadis yang memang bermakna tentang tauhid. Misalnya kalau kita baca di pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, begitu sampai bidang akidah yang dipakai malah Al-Furqan ayat 63, 64 itu ya. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu itu akidah landasan ayat akidah di Muhammadiyah yang kita baca di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu malah di surat Al-Furqan ayat 63 itu. Artinya sekalipun akidah di Muhammadiyah sangat eh, sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan gitu ya. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, pakai ar-Rahman di situ. Di situ juga bagaimana karakter warga Muhammadiyah di mana tidak semata-mata kepada Allah tapi juga kepada sama. Bahkan di situ rendah hati, haona itu. Jadi jadi selalu seperti ini Muhammadiyah. Tidak pernah bicara tauhid dengan mengabaikan unsur kemanusiaan. Sehingga di dalam tauhid terkandung dalamnya dimensi kemanusiaan. Itu Muhammadiyah. Jadi tidak ada dua dimensi yang benar-benar terpisah. Sehingga sekalipun itu acuan tauhid, tetapi tetap di situ adalah nuansa kemanusiaannya ke arah rendah hati, kemudian kuat di dalam ber sujud kepada Allah itu nanti dibaca lebih jauh di Al-Furqan ayat 63 dan 64 sebagai landasan akidah di Muhammadiyah. Memang hampir nggak pernah Muhammadiyah merujuk pada pendapat ulama tertentu. Apakah Kitab Tauhid atau Risalatut Tauhid. Tetapi untuk memperkaya, kita tetap harus membaca Kitab Tauhid dan Risalatut Tauhid. Sama-sama kitab Tauhid,
tapi dengan dua nuansa yang berbeda antara kitab tauhid dengan risalatul tauhid. Hmm. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Ahsanallahu ilaik. Mungkin kita cukupkan ya Ustaz ya. Karena Oh berhubung ya, sebentar lagi waktu kita habis, tinggal 10 menit. ya, Baik, sebelum kita akhiri, mungkin kita adakan sesi foto bersama. Jadi teman-teman sekalian yang mau berfoto silahkan mengaktifkan kameranya. Ini wajah-wajah kader kita Ustaz. Insya ya, Allah pulang. Allah, Di masa akan datang insya Allah. enggak, Allah, Masya Allah. barakallahu lakum. Wa iyyakum. Iyyakum Ustaz. Amrullah. Amin, 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 Taufik Ustaz. Taufik. Jazakallah khair. Mohon amin, doakan kami Ustaz. Mohon amin, doakan kami. insya Allah, ya, nih, calon Istiqomah. kader-kader Muhammadiyah Nah, masa depan semua. amin amin ya Rob. Amin ya Rob. Ya Amin. silakan ya. Baik, kita foto dalam hitungan kelima ya. Atau hitungan mundur dari angka 5. 5, Iya. 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk Terima kasih masuk banyak Ustaz. sesi selanjutnya. Sementara saya pamit dulu. Ya, Ya Ustaz. silahkan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Itulah dengan begitu berakhirlah sesi pertama pada hari Kamis ini atau sesi ketiga pada pelatihan dakwah kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bro. Mohon diingatkan kembali dari sesi keempat terakhir insya Allah pada hari ini. Itu insya Allah nanti diisi oleh Direktur Asia Muslim Charity Foundation dengan tema retorika dakwah. Ya, mudah-mudahan Jam kondisi 10.30 sebentar saja ya. ya, Waktu Arab Saudi. kurang lebih setengah jam lagi insya Allah. Insyaallah setengah jam lagi. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Afwan Ustadz, ini boleh langsung absen nggak? Ya, boleh. Absennya nanti dikirim sama. Sudah ada belum? Absennya. Ingatkan yang lain jangan lupa isi absen ya. Ya, jangan lupa diisi. Baik, nanti kita ketemu di setengah jam lagi ke depannya, insya Allah. Ya, Barakallahu fiik. rehat sebentar.